Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dulurku. Dulurku misteri dan sahabat setia channel ini. Selamat datang kembali di tempat kita berbagi cerita, ilmu, dan kisah-kisah yang penuh rahasia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, penuh keberkahan, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya. Ya. Pernah nggak sih kalian merasa ketemu seseorang yang auranya bikin merinding? Padahal dia cuma diam, tapi ada hawa yang bikin kita ciut nyali. Nah, ternyata itu nggak cuma perasaan aja. Loh, bisa jadi mereka lahir di weton yang dikenal punya energi hitam paling kuat. Siapa aja mereka? Jangan-jangan, salah satunya adalah weton kalian sendiri? Sebelum kita bongkar satu persatu, yuk bantu channel ini tetap eksis dengan cara klik like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Oh iya, tulis juga sholawat di kolom komentar, sebagai ikhtiar kita bersama agar energi positif selalu mengelilingi kita. Nah, dalam budaya Jawa, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ini adalah cerminan energi spiritual seseorang sejak ia lahir. Dan kali ini kita akan membahas 7 weton yang konon katanya punya energi hitam yang paling kuat. Tapi ingat ya, energi hitam ini bukan berarti jahat. Kadang mereka justru diberi kekuatan besar untuk melindungi, mengayomi, atau jadi pengingat bagi sekitarnya. Yang penting bagaimana kita mengendalikannya, bukan malah dikendalikan. 1. Weton Rabu Pon Lur, sang pemilik mata batin. Rabu Pon, dulurku, adalah weton yang sering dikaitkan dengan kekuatan penglihatan gaib. Konon, mereka lahir dengan mata batin setengah terbuka. Ini artinya, tanpa dilatih pun, mereka lebih peka terhadap hal-hal gaib. Ceritanya, ada seorang anak Rabu Pon di daerah Cirebon. Sejak kecil sering bilang ke ibunya, "Bu, itu ada bapak tua duduk di pojok rumah." Padahal tak ada siapa-siapa. Awalnya orang tuanya mengira anak ini berhalusinasi, tapi lama-lama mereka sadar, anak ini memang bisa melihat yang tak kasat mata. Energi hitam Rabu Pon cenderung bersifat defensif. Mereka seperti punya alarm otomatis kalau ada bahaya dari energi jahat. Nggak heran kalau banyak orang Rabu Pon yang dari kecil sering jatuh sakit saat masuk ke tempat angker, tubuhnya bereaksi menolak energi negatif. Tapi, ada juga tantangannya. Orang Rabu Pon harus hati-hati dengan perasaan sensitifnya. Kalau mereka sering iri, marah, atau dendam, aura gelapnya bisa menyebar tanpa sadar dan memengaruhi sekitarnya. Rumah bisa jadi terasa sumpek, pekerjaan terasa seret, atau hubungan dengan orang lain jadi renggang. Pernah ada cerita seorang wanita Rabu Pon yang sakit hati karena dikhianati suaminya. Tanpa ia sadari, energi hitamnya memancar kuat, sampai akhirnya rumah tangga sang suami bersama wanita lain juga berantakan tanpa campur tangan siapapun. Makanya, kalau kalian lahir Rabu Pon, penting banget melatih hati, ikhlas, sabar, dan banyak berdoa. Karena kekuatan kalian besar, jangan sampai jadi bumerang buat diri sendiri. 2. Weton Sabtu Legi Lur, diam-diam mematikan. Sabtu Legi, dulurku misteri, dikenal sebagai weton yang auranya tenang di permukaan, tapi menyimpan kekuatan besar. Banyak yang bilang orang Sabtu Legi seperti air tenang yang dalam, gak kelihatan arusnya, tapi bisa menghanyutkan kapan saja. Orang Sabtu Legi punya energi hitam yang sifatnya lebih pasif. Mereka gak suka pamer kekuatan. Tapi begitu mereka merasa terdesak atau orang-orang yang mereka cintai terancam, energi hitamnya muncul, dan sering bikin pihak lawan ciut nyali. Contohnya, seorang pria Sabtu Legi di Jawa Tengah. Ia dikenal sabar, ramah, dan sederhana. Tapi pernah suatu kali rumahnya diganggu orang jahat yang ingin mencelakainya. Malam itu, orang jahat itu mengaku melihat sosok hitam besar berdiri di pekarangan, menghalau mereka masuk. Akhirnya mereka lari terbirit-birit sebelum sempat berbuat apa-apa. Energi hitam Sabtu Legi juga sering membuat mereka jadi tempat curhat banyak orang. Orang merasa nyaman dekat mereka. Tapi, bahayanya, Sabtu Legi sering nyimpan masalah sendiri, dan kalau nggak kuat, energi hitam itu bisa jadi racun dalam diri. Makanya, orang Sabtu Legi disarankan sering puasa, tirakat, atau sekadar jalan pagi sambil berdoa. Biar energi hitam itu tetap terkendali dan jadi berkah, bukan petaka. 3. Weton Jumat Kliwon Lur, sang misterius penjaga dimensi gaib. Dulurku misteri, siapa yang gak pernah dengar Jumat Kliwon?
Weton yang satu ini sering banget jadi buah bibir di masyarakat Jawa, bahkan di luar Jawa sekalipun. Orang lahir di Jumat Kliwon konon, katanya sudah membawa aura mistis sejak lahir. Nggak heran kalau banyak cerita turun-temurun tentang mereka. Bayangin, seorang anak lahir di malam Jumat Kliwon. Sejak kecil, tanpa diajari, dia sering bicara sendiri. Keluarganya mengira itu cuma teman hayalan, tapi ternyata ada sosok gaib yang selalu mendampinginya. Seorang kakek bijak di desa pernah bilang, anak Jumat Kliwon itu dikasih pagar alam sejak lahir. Setan aja kalau lewat depan rumahnya, minggir dulu, endak berani sembarangan. Energi hitam yang dimiliki Jumat Kliwon ini seringkali bersifat netral, tapi sangat kuat. Orang yang lahir di weton ini biasanya punya naluri tajam. Pernah dengar cerita orang yang tiba-tiba nggak jadi pergi karena merasa nggak enak, lalu ternyata di tempat itu terjadi kecelakaan? Banyak yang percaya, mereka yang lahir di Jumat Kliwon sering dapat bisikan atau firasat dari alam gaib untuk menghindarkan diri dari mara bahaya. Tapi energi hitam ini juga seperti pedang bermata dua. Kalau pemiliknya mudah marah, emosi yang meledak-ledak itu bisa mengundang hal-hal negatif. Doa atau ucapannya bisa seperti doa yang langsung dikabulkan, baik untuk kebaikan ataupun keburukan. Itu sebabnya, orang tua zaman dulu selalu menasehati anak-anak Jumat Kliwon. Aja dumeh. Aja sembarangan ngomong kalau marah. Ada juga kisah di sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pemuda Jumat Kliwon terkenal pendiam, sopan, dan rendah hati. Suatu hari, rumahnya coba diganggu maling. Tapi anehnya, maling itu terjatuh sendiri sebelum sempat masuk rumah, dan pagi-paginya mengaku pada warga kalau merasa seperti dicegat sosok tinggi besar bercahaya merah. Nah, ini salah satu contoh pagar gaib alami dari energi hitam Jumat Kliwon yang bekerja tanpa disuruh. Dan dulurku, ingat ya, orang lahir Jumat Kliwon sering jadi sasaran empuk orang-orang yang iri. Karena auranya kuat, mereka kadang tanpa sadar menarik perhatian pihak-pihak yang ingin menantang atau menguji kekuatan mereka. Jadi kalau kalian atau anak kalian lahir di Jumat Kliwon, perbanyak doa, sedekah, dan amal baik. Energi hitam itu harus dijaga, dikawal dengan niat baik, supaya jadi benteng bukan bumerang. 4 Weton Selasa Wage Lur, pemegang kunci rahasia gaib. Kalau kalian pernah ketemu orang yang kalem banget tapi auranya bikin gak nyaman atau malah bikin segan, coba tanya wetonnya. Kalau Selasa Wage, bisa jadi itu alasannya. Selasa Wage dikenal sebagai weton yang punya energi hitam khas, energi pengunci, pengendali, dan pemegang rahasia. Di dunia perdukunan Jawa kuno, Selasa Wage sering disebut sebagai weton yang tidak mudah dibaca. Kenapa? Karena mereka ini seperti punya tirai hitam yang menutupi jati dirinya. Orang lain sulit menembus aura mereka. Ada kisah dari Yogyakarta, seorang kakek sepuh yang lahir Selasa Wage, hidup sederhana, tapi rumahnya tidak pernah kemalingan. Pernah sekali ada maling masuk, malah tersesat di halaman rumahnya sendiri sampai pagi. Energi hitam Selasa Wage ini sering membuat mereka tidak disukai makhluk halus atau energi negatif lainnya. Tapi, kalau pemiliknya suka berbuat jahat atau licik, energi hitam ini bisa berubah jadi medan magnet yang menarik petaka. Pernah ada seorang pria Selasa Wage yang suka menipu orang. Awalnya aman-aman saja, tapi lama-lama hidupnya selalu dirundung sial. Usahanya bangkrut, keluarganya pecah, dan akhirnya dia menyendiri di pelosok desa. Keistimewaan Selasa Wage juga ada pada kekuatan batin. Orang-orang weton ini kalau niat menekuni dunia spiritual, biasanya cepat sekali dapat isi. Itu sebabnya, banyak dukun atau paranormal hebat lahir di Selasa Wage. Tapi sayangnya, godaan untuk menggunakan energi hitam ini ke jalan yang tidak baik juga besar. Kalau kalian Selasa Wage, kuncinya cuma satu, jaga niat. Jangan mudah tersulut untuk menggunakan kelebihan itu demi kepentingan pribadi. Sebaliknya, jadikan energi hitam itu benteng keluarga, teman, dan lingkungan. 5 Weton Kamis Pahing Lur, sang pemilik pagar gaib Panglima. Dulurku misteri, Kamis Pahing ini sering banget dianggap sebagai weton yang punya aura penuh wibawa. Energi hitam mereka bukan sembarangan energi. Ini energi yang seperti Panglima gaib yang setia berjaga, mengelilingi si pemilik weton kemanapun mereka pergi. Bayangin gini, ada seorang anak Kamis Pahing, dari kecil nggak pernah takut gelap.
Kalau teman-temannya takut lewat kebun kosong saat malam, dia santai-santai aja. Pernah suatu malam, dia lewat area angker. Temannya yang ikut langsung merinding, tapi si anak Kamis Pahing jalan biasa aja. Belakangan, orang tua di desanya cerita, wong Kamis Pahing iku, nek mlaku dewe yowis anasi ngancani. Panglima-panglimane jagani. Artinya, anak Kamis Pahing itu sudah dijaga sosok kuat yang tak kasat mata. Energi hitam Kamis Pahing ini, menariknya jarang muncul secara agresif. Mereka tipe pembenteng alami, bukan penyerang. Biasanya energi ini bekerja saat si pemilik weton dalam kondisi terdesak, atau saat ada ancaman nyata. Misalnya, ada orang yang mencoba mengirim santet atau ilmu hitam pada orang Kamis Pahing. Ilmu itu mental begitu saja, seperti membentur tembok baja. Ada juga yang cerita, santet itu malah balik ke pengirimnya. Tapi, di balik kuatnya pagar gaib itu, ada satu hal yang sering jadi celah, kesombongan. Orang Kamis Pahing kadang tanpa sadar merasa dirinya punya kekuatan besar, jadi kurang hati-hati dalam bertindak atau berbicara. Kalau sudah begini, justru pagar gaib itu melemah. Dalam banyak kisah, orang Kamis Pahing yang takabur malah jadi sasaran empuk serangan gaib, karena pelindungnya mundur akibat sifat buruknya sendiri. Jadi, kalau kalian Kamis Pahing, tipsnya sederhana tapi penting. Banyak-banyak bersyukur, rendah hati, dan jangan gampang bicara sombong. Energi hitam kalian sangat berguna, tapi hanya kalau dikawal niat baik dan amal yang tulus. Sering-sering tirakat, sholawat, atau doa-doa penenang jiwa supaya energi itu tetap jadi tameng, bukan malah jadi celah bencana. 6 Weton Minggu Kliwon Lur, pewaris energi leluhur. Nah dulur misteri, Minggu Kliwon ini nggak kalah unik. Weton ini sering banget dikaitkan dengan warisan gaib dari leluhur. Orang yang lahir Minggu Kliwon seperti sudah dititipi kekuatan yang gak semua orang punya, dan seringnya mereka sendiri gak sadar kalau auranya kuat luar biasa. Bayangin, ada seorang pemuda Minggu Kliwon yang kalem, rajin ibadah, dan gak suka cari gara-gara. Tapi di lingkungannya, dia dikenal bikin orang segan tanpa sebab jelas. Pernah ada teman yang iseng coba ngejek, tapi langsung sakit mendadak. Padahal si pemuda ini gak ngomong kasar, gak marah. Kata orang tua di sana, energi hitamnya otomatis melindungi. Minggu Kliwon ini punya energi hitam yang seperti pusaka. Auranya bikin orang sekitar merasa terintimidasi, meski mereka nggak ngapa-ngapain. Makanya, banyak orang Minggu Kliwon yang kalau masuk tempat baru, suasananya jadi lebih hening. Tapi, seperti pusaka, energi ini berat dipikul. Kalau pemilik weton ini tidak mengasah batin, menjaga kelakuan, atau malah berbuat semaunya, energi hitamnya bisa jadi bumerang. Ada kisah nyata, seorang pria Minggu Kliwon yang suka main perempuan dan menipu orang. Bukannya hidup enak, justru dia sering jatuh sakit tanpa sebab medis, rezekinya seret, dan akhirnya hidupnya penuh masalah. Minggu Kliwon juga sering punya daya pancar, kuat, sampai rumahnya terasa angker padahal dia orang baik-baik. Ini karena energi hitamnya begitu tebal, kadang bikin makhluk halus malas mendekat, tapi sekaligus bikin suasana jadi berat. Jadi tipsnya, kalau kalian Minggu Kliwon, penting banget untuk menjaga hati tetap bersih. Perbanyak doa untuk memohon perlindungan agar energi besar itu jadi berkah. Jangan lupa rutin sedekah, bantu orang lain, dan hindari sifat dengki atau dendam. Karena semua itu bikin energi hitam kalian justru merugikan diri sendiri. 7 Weton Senin Pon Lur, sang penetral energi jahat. Terakhir, dulurku misteri, kita sampai di Senin Pon. Ini weton yang sering dibilang punya energi hitam khusus, energi penetralisir. Orang Senin Pon biasanya kalem, gak suka konflik, tapi diam-diam mereka jadi benteng hidup bagi keluarganya. Pernah ada cerita, seorang ibu Senin Pon di Jawa Timur. Tanpa dia sadari, anaknya jadi target kiriman santet. Tapi setiap malam, santet itu gak pernah sampai, selalu mental. Orang pintar yang dipanggil akhirnya bilang, "Ibu ini, Bu, yang nutupin." Energi hitam ibu kuat banget, santet mental balik. Energi hitam Senin Pon sifatnya seperti magnet yang memblokir serangan dari luar. Tapi, ini juga bikin mereka sering capek tanpa sebab, sakit kepala, atau gampang pegal karena tubuh mereka kerja keras jadi benteng gaib. Orang Senin Pon kalau marah jarang meledak-ledak. Tapi kalau sudah sangat sakit hati,
energinya bisa seperti badai. Tak terlihat, tapi menghancurkan siapa saja yang menyakitinya. Itu sebabnya orang Senin Pon harus belajar mengelola perasaan. Jangan suka memendam dendam, karena dendam itu yang bikin energinya lepas tak terkendali. Selain itu, weton ini juga sering punya kemampuan alami menetralisir tempat angker. Pernah ada cerita, seorang pria Senin Pon pindah ke rumah baru yang sebelumnya dikenal angker. Tapi sejak dia tinggal di situ, rumah jadi adem, makhluk halus minggat semua. Tipsnya untuk Senin Pon, jangan malas berdoa. Selalu jaga niat dan hati. Rajin sedekah, dan jangan biarkan energi hitam kalian habis hanya untuk menahan serangan. Belajar juga untuk merawat diri, mandi garam, rajin zikir, dan istirahat cukup. Karena tubuh kalian ibarat pagar. Kalau rapuh, rumahnya ikut rapuh. Dulurku, kalau kalian termasuk salah satu weton ini, ingat, kekuatan itu amanah. Jangan sampai digunakan untuk menyombongkan diri atau menakut-nakuti orang lain. Perbanyak ibadah, latihan mengendalikan emosi, dan gunakan energi ini untuk menolong, bukan mencelakakan. Rajin-rajin tirakat, sedekah, dan doa supaya energi hitam dalam diri jadi pagar pelindung, bukan malah jadi beban. Jadi, setiap weton itu punya keunikan sendiri. Yang punya energi hitam kuat bukan berarti buruk, tapi justru itu tanda bahwa mereka diberi kelebihan untuk menjaga, melindungi, dan berbuat kebaikan. Ingat pepatah Jawa, aja dumeh, ojo rumongso luih. Jangan merasa paling hebat, tetap rendah hati meski punya kekuatan besar. Nah itu tadi dulurku misteri 7 weton yang dikenal punya energi hitam paling kuat. Gimana? Apakah weton kalian termasuk? Atau kalian punya cerita unik soal weton kalian? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa, like, share, subscribe, dan tulis sholawat di komentar. Semoga kita semua selalu dilindungi dari segala keburukan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.